Puji Tuhan, haleluya. Salam berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh GBDI Mahanaim Tegal. Sebelum saya masuk untuk dalam Saat Teduh, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu dalam saat teduh ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, waktu sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Puji Tuhan, saya mengharap baik-baik di dalam kasih setia Tuhan. Saat teduh saat ini saya memberi judul Jangan Potong Kompas. Kompas adalah alat penunjuk di masa yang lalu, tetapi saat ini saya memberi judul Jangan Potong Kompas. Arti peribahasa ini saudara adalah memintas jalan atau jalan pintas, mengambil jalan secara pintas, memotong jalan, dan sikap potong kompas ini merupakan sebuah bukti ketidaksabaran seseorang, sebuah bukti bahwa orang itu tanpa iman, orang yang tidak mempercayai Tuhan, orang yang tidak mempercayai kemahakuasaan Tuhan kita, dan bukti orang yang tidak mau diproses, maunya enak saja saudara, dan bukti orang yang tidak berserah kepada Tuhan. Memang saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan Tuhan itu tidaklah mudah. Jalan Tuhan itu tidak gampang saudara, tetapi membawa kita pada kepuasan kekal. Kepuasan kekal ini hal-hal yang sangat terbaik buat kehidupan kita. Marilah kita akan melihat sebuah contoh di dalam Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, dan nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Sebuah keluarga di mana seorang ayah atau seorang suami mengambil cara potong kompas ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi masalah kelaparan di kota Betlehem. Nah, kisah ini saudara itu terjadi di zaman para hakim sebagai pemimpin di Israel pada waktu itu, dan saat itu juga terjadi kelaparan besar, sehingga keluarga Elimelek ini, istri dan kedua anaknya itu memutuskan pindah ke Moab. Nah, kita melihat arti nama Elimelek terlebih dulu ya saudara. Artinya adalah Allah itu rajanya. Jadi sangat bagus sekali arti kata nama Elimelek ini. Tuhan itu rajanya. Apa yang melatar belakangi keluarga Elimelek ini untuk pindah ke Moab saudara? Yang pertama, jelas terjadi kelaparan dalam waktu yang panjang. Kelaparan ini tidak dihitung hari saja saudara, tetapi waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, kondisi rohani orang Israel saat itu sedang merosot. Dan yang ketiga, sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup di kota Betlehem.
Padahal arti nama kota Bethlehem itu adalah rumah roti, di mana jelas ada satu kelimpahan makanan. Tetapi karena tidak bisa bertahan, maka keluarga Elimelek itu pindah ke Moab. Situasi dan kondisi seperti itulah yang mempengaruhi pola pemikiran dari Elimelek untuk pindah ke Moab, meninggalkan rumah roti, meninggalkan Bethlehem supaya terhindar dari kelaparan dan mempunyai harapan dapat menikmati hidup lebih baik di kota Moab. Ini adalah sebuah pemikiran serta harapan di luar kehendak Tuhan. Hidup Elimelek yang seharusnya Tuhan sebagai raja di hidupnya sudah tidak berfungsi lagi, saudara. Sehingga yang pertama, tidak melibatkan Tuhan lagi, tidak melihat kemahakuasaan Allah yang sanggup memelihara hidupnya. Pemeliharaan Allah itu adalah providensia, saudara. Dia sudah tidak bisa melihat tentang pemeliharaan Tuhan walaupun di tengah-tengah kelaparan. Kemudian sudah tidak ingat lagi akan kasih setia Tuhan. Hesed, ya, kasih setia Tuhan. Elimelek sudah tidak melihatnya lagi. Jiwanya sudah tidak stabil lagi. Kemudian tidak bisa bertahan dalam penderitaan. Dan ini sudah menjadi tipe dari Elimelek. Kesetiaan kepada Allah memang tidak menjamin seseorang bebas penderitaan, saudara. Tetapi firman Allah ajarkan dan ingatkan agar kita bersabar dan tekun menanggungnya. Sekali lagi saya katakan, biarlah kita mau bersabar dan tekun menanggungnya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kesimpulannya, saat ini saudara, kita berada di tengah-tengah COVID-19 ini juga harus memiliki penguasaan di dalam diri kita. Penguasaan di dalam segala hal, di dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, sabarlah, tetap bertahan di tengah-tengah kondisi COVID ini, saudara. Karena Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kekuatan kita. Dan yang ketiga, tetap melayani Tuhan. Walaupun mungkin caranya sekarang agak sulit, ya, lewat Android, lewat mass media dan sebagainya. Sehingga kita tidak potong kompas, saudara. Kita terus mengikuti firman Tuhan. Kita tetap jalan di dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai kita potong kompas seperti Elimelek, karena ada dampaknya, saudara. Puji Tuhan, biarlah kita mau mengingat firman Tuhan yang boleh menjadi nasihat saat ini. Mari kita sama-sama berdoa, dan biarlah renungan saat teduh ini boleh menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, ya Tuhan. Allah yang berkuasa memeliharakan kehidupan kami. Allah yang berkuasa memberikan kasih setianya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, agar kami tetap bersabar dan tekun, serta kami dapat menguasai diri kami dalam segala hal, supaya kami dapat menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat GPDI Mahanaim yang ada, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.